Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas eh, kinerja keuangan saham MDKA, saham miliknya Sandi Uno dan keluarga Erick Thohir, di sini Boy Thohir dan Teddy Rahmat, konglomerat mantan grup Astra. Oke, di sini terlihat bahwa laba MDKA melesat 1.600% pada semester 1. Oke. Pendapatannya 341 juta dolar, laba yang mencapai 100 juta dolar. Laba disebutkan pada pemilik induk yang sebelumnya hanya mencapai 5,8 juta dolar menjadi 100 juta dolar, setara 1,4 triliun ya. Analisa teknikal, kita nggak membahas teknikal ya, kita membahas murni analisa fundamental melalui bukunya Benjamin Graham, Security Analysis, dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Oke, sekarang Sobat Easy Stock bisa mendownload aplikasinya di Google Play Store. Ketik Easy Stock saja, nanti aplikasi itu akan menunjukkan perbandingan nilai atau harga pasar closing price dari MDKA dengan nilai wajar saham tertinggi dan terendah, sehingga Anda akan bisa menentukan ini saham ini mahal atau murah untuk Anda beli. Juga bisa dilihat kinerja keuangan dari financial ratio. Kita buka aja. Dan ini juga akan kita bandingkan dengan analisa historisnya. Oke, ini Easy Stock seperti ini. Oke, kita buka Easy Stock. Nah, seperti ini. Oke, ada 800 saham nih kalau nggak salah. Anda buka MDKA. Oke, ya. Laporan udah Q2 ya. Revenue growth-nya 4,3. Oke, sebelumnya kita akan bahas, sebelum kita masuk sini, kita akan bahas latar belakang dulu ya. Atau kita bahas grafiknya. Grafiknya MDKA seperti apa nih? Grafik pergerakan harga ya. Naik terus, memang sempat mencapai nilai tertinggi 5.800, terus turun sampai ke level 3.500, malah di bawah, dan sekarang naik lagi ke 4.350. Apakah akan rebound ke atas lagi atau sudah overvalue? Kita lihat latar belakangnya dulu nih. Dia adalah perusahaan yang di sini tertulis bahwa exploring gold, silver, copper, dan related material ya. Oke. Dia itu baru berdiri tahun 2012, memang perusahaan baru nih. Listingnya 2015. Baru 3 tahun ya waktu pas listing ya. Oke, kita lihat sekarang harga pasar dunia untuk gold. Gold lagi turun ya. Kita lihat silver juga turun. Copper juga turun. Nah, ini perlu Anda pertimbangkan nih. 3 produksi MDKA, gold, silver, sama copper lagi turun. Tidak seperti batu bara atau minyak. Batu bara yang paling naik sih sebetulnya. Minyak sudah mulai rebound. Oke, kita lihat sekarang hasil valuasinya. Nah, di situ lihat closing price-nya 4.360, nilai wajarnya cuma 675. Yang terendah, tertingginya cuma 1.693, katakan 1.700. Berarti ini way too high, too expensive ya harga saham ini. Nah, kita lihat financial ratio-nya. Mendukung nggak untuk harga yang overvalue? Return on equity memang gila, 77. Luar biasa ya. 77 kalau di setahun kan itu 150%. Tinggi sekali.
Nah, debt to equity-nya juga tinggi sekali, 11 kali. Waduh, berat sekali nih. Kita lihat di sini nih. Net current asset-nya dia bisa nutup ya utang jangka pendek sehingga ada surplus working capital 2 triliun. Tetapi suruh nutup utang jangka panjang yang 11,7 triliun, berarti defisitnya 9 triliun. Nah, free cash flow-nya 3 triliun nggak kuat ngangkatnya itu. Makanya gap-nya tinggi. 675 sama 1693. Tetapi yang masalahnya ini harganya over value. Udah terlalu tinggi nih harga meskipun profit marginnya bagus. Di sini kelemahannya dia cuma debt to equity-nya, tapi debt to equity yang 11% itu sebetulnya ditandingi atau bisa dikompensir sama profit margin sama return on equity yang tinggi, tapi harganya udah terlalu tinggi harga jualnya gitu ya. Nah, kalau kita memaksakan agak susah, ini mahal sekali. Oke, kita lihat historisnya sekarang ya. Kita lihat historisnya seperti apa nih. Oke. Ada data 2021 Q4. Q4 itu harganya juga terlalu tinggi ya. Valuasi cuma nggak sampai 1000. Return on equity-nya masih rendah tuh 4,2. Debt to equity juga masih rendah itu. Profit marginnya juga jelek, masih 8,7. Jadi begitu tahun 2002 udah digenjot karena dia mengalami peningkatan yang luar biasa termasuk profit margin sehingga berdampak kepada equity yang sampai 100% lebih untuk disetahunkan, tapi debt to equity yang dari 0,64 jadi 11 kali. Ini juga sangat berisiko nih kalau global marketnya ya, commodity price-nya itu turun. Tadi kita udah lihat ya, gold, silver sama copper itu turun semua. Coba kita lihat mundur lagi tahun 2020. Ya ini tahap-tahap masih growing ya. Return on equity negatif karena dia net loss. Dia net loss meskipun free cash flow-nya positif karena ada pendapatan dan biaya-biaya non-operasional yang lain. Profit margin masih rendah. Tapi debt equity juga ya karena dia belum bisa raise funding segitu besar di tahun 2020-2021. Nah, 2022 itu yang menarik sekali sebetulnya. Tetapi beresiko juga. Satu, dia menumpuk utang yang luar biasa meskipun marginnya tuh tinggi sekali. Bukan maksud saya ya lumayan tinggi ya, 30% lebih, 30% kurang ya. Return on equity-nya sampai 150%. Nah, ini sebetulnya saham ini growth-nya tinggi sekali, tetapi menyimpan risiko yang tinggi. Sebetulnya paling aman adalah harganya murah apa enggak. Harganya itu tinggi sekali dia. Harganya itu 4 kali daripada valuasinya. Ya sebetulnya silakan kalau Anda mau trading jangka pendek sekali ya, jangka pendek sekali gitu. Jangan lama-lama kalau main saham ini, berat gitu. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di lain kesempatan.